Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, pembahasan tentang akhir zaman bukanlah sesuatu yang bertujuan menakut-nakuti manusia. Sebaliknya, ia merupakan bagian dari peringatan dan kasih sayang Allah kepada hambanya, agar manusia tidak terlena oleh dunia dan senantiasa mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Rasulullah telah menjelaskan kepada umatnya berbagai tanda yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Tanda-tanda ini bukan untuk menentukan kapan kiamat terjadi, karena waktu kiamat sepenuhnya merupakan rahasia Allah. Namun, tanda-tanda tersebut berfungsi sebagai pengingat, agar manusia melakukan muhasabah dan memperbaiki diri. Dalam video ini, kita akan membahas tanda-tanda akhir zaman menurut Al-Quran dan hadits-hadits syahih, dengan pendekatan yang objektif, ilmiah, dan proporsional. Dalam Islam, tanda-tanda akhir zaman dikenal dengan istilah Asr As-Sa'ah, yang terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, tanda-tanda kecil, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi secara bertahap, berlangsung lama, dan sebagian besar telah atau sedang terjadi. Kedua, tanda-tanda besar, yaitu peristiwa luar biasa yang akan terjadi menjelang kiamat, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan terbitnya matahari dari barat. Dalam pembahasan kali ini, kita akan fokus pada tanda-tanda kecil akhir zaman, khususnya yang telah dijelaskan secara jelas dalam hadits-hadits syahih, tanpa spekulasi dan tanpa penentuan waktu kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanyalah di sisi Allah. Quran Surat Luqman 34. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda pertama, hilangnya amanah. Rasulullah bersabda, jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. H.R. Bukhari, amanah dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, kepemimpinan, jabatan, ilmu, dan tanggung jawab sosial. Hilangnya amanah berarti suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas, integritas, dan kejujuran. Fenomena ini terlihat ketika jabatan dijadikan alat kepentingan pribadi, kebenaran dikorbankan demi keuntungan, dan keadilan diabaikan. Rasulullah menegaskan bahwa kondisi seperti ini merupakan salah satu tanda kerusakan besar dalam tatanan masyarakat. Tanda kedua, diangkatnya ilmu dan wafatnya ulama. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari manusia, tetapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. H.R. Bukhari dan Muslim, ilmu agama tidak hilang karena buku musnad, tetapi karena para ulama yang berilmu wafat, sementara generasi setelahnya tidak menggantikan dengan keilmuan yang setara. Akibatnya, masyarakat menjadikan orang-orang yang tidak berilmu sebagai rujukan agama. Mereka berbicara tanpa dasar, berfatwa tanpa ilmu, dan menyesatkan banyak orang tanpa disadari. Tanda ketiga, banyaknya fitnah dan kebingungan. Rasulullah bersabda, akan datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. H.R. Muslim, fitnah di sini bukan sekadar tuduhan, tetapi kekacauan pemahaman antara yang benar dan yang salah. Dalam kondisi fitnah, seseorang bisa beriman di pagi hari dan menjadi kufur di sore hari, karena tergelincir oleh informasi menyesatkan dan hawa nafsu. Di era modern, fitnah tersebar dengan sangat cepat melalui media dan teknologi, sehingga diperlukan kehati-hatian dan ilmu dalam menyikapinya.
Tanda keempat, terang-terangan melakukan maksiat. Rasulullah bersabda, setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. HR. Bukhari, salah satu ciri akhir zaman adalah ketika dosa tidak lagi dianggap aib. Maksiat dilakukan secara terbuka, bahkan dibanggakan, tanpa rasa malu. Padahal, dalam Islam, rasa malu atau al-hay merupakan bagian dari iman. Ketika rasa malu hilang, batas antara halal dan haram menjadi kabur. Tanda kelima, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. HR. Muslim. Hadits ini menggambarkan kecenderungan manusia untuk berkompetisi dalam kemewahan dan pencapaian duniawi. Kesuksesan diukur dengan harta, status, dan penampilan, sementara nilai spiritual semakin terpinggirkan. Islam tidak melarang kemajuan dunia, tetapi memperingatkan agar dunia tidak menjadi tujuan utama hidup. Sikap seorang muslim menghadapi akhir zaman. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk panik atau putus asa menghadapi akhir zaman. Sebaliknya, Rasulullah mengajarkan sikap tenang, berilmu, dan penuh harapan. Seorang muslim dianjurkan untuk memperkuat iman dan tauhid, menuntut ilmu dari sumber yang benar, menjaga akhlak dan amanah, memperbanyak taubat dan amal saleh. Akhir zaman bukan alasan untuk takut berlebihan, tetapi momentum untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Hadits ini menggambarkan kecenderungan manusia untuk berkompetisi dalam kemewahan dan pencapaian duniawi. Kesuksesan diukur dengan harta, status, dan penampilan, sementara nilai spiritual semakin terpinggirkan. Tanda keenam, waktu terasa semakin cepat. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga waktu terasa semakin singkat. HR. Bukhari, banyak orang merasakan bahwa hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi tanpa keberkahan. Waktu terasa habis, namun amal dan ibadah justru berkurang. Tanda-tanda akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah adalah bentuk kasih sayang dan peringatan bagi umat manusia. Bukan untuk menebar ketakutan, melainkan agar kita tidak terlena oleh dunia yang sementara, dan selalu mengingat bahwa kehidupan akhirat adalah tujuan utama. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.